Puji Bapa Yahweh, kita tidak berlambatan, kita akan membaca firman di dalam Matius yang tidak asing lagi bagi kita, seringkali diungkapkan di dalam juga pembacaan firman oleh para hamba-hamba di dalam Matius 7 ayat yang ke 24 sampai yang ke-29 kita akan baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia runtuh dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMasyiah. Kita melihat di sini kalau kita yang sudah berlandaskan ya batu karang yang teguh yaitu Yesus HaMasyiah. Kalau kita sudah melandaskan diri kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kita ambil contoh sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dia sudah ungkapkan itu supaya kita semua yang sudah melandaskan hidup kita kepada Dia, kita akan ada sukacita, kita akan tenang di dalam hidup kita. Kita tidak takut dengan permasalahan apapun juga yang terjadi, ya, yang saat ini begitu sangat menggoncangkan. Bahkan sekarang, ya, PSBB ditambah lagi karena ketakutan bagi umat yang tidak percaya kepada Dia. Tapi bagi kita yang percaya, kita tahu bahwa ada yang menyelamatkan kita. Ada yang menjaga kita. Ada yang selalu memperhatikan hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh melandaskan hidup kita kepada Dia, tidak ada yang kita takuti. Ya, karena itu di dalam ayat firman Tuhan, dari mana adanya pertengkaran, dari mana adanya kehidupan yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ketiga, dikatakan di situ dari mana? Coba kita lihat. Yakobus 1 sampai 3 di sini dikatakan, dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari sini, dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu dan kamu tidak mampu menggapainya. Dan berperang tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Kamu meminta tapi kamu tidak menerima sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Jadi kita melihat di sini, ya, ada hal-hal kalau kita yang sudah percaya hidup kepada Bapa Yahweh, kita selalu ada penopang. Dia jaga, dia lindungi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kalau ada keinginan-keinginan di dalam hidup kita yang bertentangan, kita melihat di sini, ya, adanya perpecahan di dalam keluarga. Itu karena adanya pertentangan, ada ketidaksenangan, ada cemburu, iri hati, ada dengki. Nah, kalau kita melihat bagaimana pada saat mulanya Adam dan Hawa, dia jatuh di dalam dosa karena apa? Karena ketidaksetiaan daripada pertama Adam. Ya, kenapa?
Adam diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh. Karena sebelum Hawa diciptakan melalui tulang rusuknya, Adam sudah diberikan oleh Bapa Yahweh perintah. Kamu tidak boleh makan buah ini. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ya. Pada saat itu kita perhatikan. Akhirnya, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 17. Coba kita. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Nah, di sini kita melihat Hawa pada saat itu belum ada di situ. Jadi penciptaan terlebih dahulu oleh Bapa Yahweh untuk Adam. Jadi Adam diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh untuk menyatakan kuasanya. Kalau kita di dalam ayat yang ketiga, Kejadian 3 ayat yang ketiga, Hawa telah menambah firman. Coba kita lihat. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Dalam pengertian, ini semua sebelum Hawa diciptakan, terlebih dahulu Adam diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh, dia untuk memberikan nama kepada binatang-binatang yang diciptakan. Ya. Karena itu Bapa Yahweh mau supaya semua binatang yang diciptakan diberi nama oleh Adam sendiri. Jadi apa yang sudah Adam berikan nama, itulah sampai saat ini yang terjadi. Jadi pada saat itu Adam diberi otoritas kuasa. Jadi pada saat ular itu masuk ke Taman Eden, itu sebenarnya Adam itu sudah bisa mengusir karena dia memiliki otoritas, tapi tidak digunakan pada saat itu. Sehingga terjadilah Hawa dapat berkomunikasi, ya. Nah, di sini kita melihat kenapa di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga, Hawa telah menambah firman. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah taman ini telah berikan, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya. Padahal di dalam ayat sebelumnya Adam diberitahu bukan menyentuhnya, tidak boleh makan. Apabila kau makan, engkau mati. Tapi disinilah kita lihat Hawa, dia menambah firman, tidak boleh menyentuhnya. Jadi ada tambahan. Sedangkan firman Tuhan katakan, jangan tambah firman, jangan kurangkan firman. Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19. Coba kita perhatikan. Dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 di sini, sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus. Dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Kita melihat saat ini banyak sekali ada penambahan-penambahan. Firman Tuhan tidak tertulis kita percik. Di mana ada ayatnya? Kalau kita tambah berarti menambah, firman Tuhan akan dicabut namanya dalam buku kehidupan. Itu tertulis. Dan tidak ada juga dikatakan, ya mungkin ya, Jumat Agung. Mana ada tertulis di dalam kitab? Tidak ada, tapi tetap ditambah oleh orang-orang. Ya, lingkungan kita menambahkan Jumat Agung yang sekarang banyak orang tahu. Natal, memang Natal tanggal 25, tapi tidak ada tertulis di sini tanggal 25. Tapi kita merayakan, oke.
ada, cuman beda bulan. Karena itu pun kita suka, ada yang ulang tahun. Nah, belum lama ada yang ulang tahun, di sini kita mengucapkan syukur. Tapi tidak seperti apa yang tertulis. Yang tidak tertulis jangan kita lakukan. Karena firman Tuhan jelas sudah mengatakan kepada kita, ya. Nah, pada saat Adam sudah jatuh di dalam dosa, ada rasa ketakutan di dalam diri dia. Karena Bapa Yahweh pada saat itu dia menanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Dia bertanya baik-baik, "Adam, di manakah engkau?" Yahweh berjalan ya dengan santai pada pagi hari. Dia bertanya, tapi saking takutnya dia bersembunyi. Aku bersembunyi karena aku telanjang. Ya, itu kisah Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kita lihat. Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Nah, kalau kita juga seringkali ada rasa ketakutan karena kita merasa bersalah. Kalau kita bersalah apapun juga kita datang kepada Bapa Yahweh, mohon pengampunan. Kan dikatakan dalam firman-Nya, bagi mereka yang sudah mengakui dosa kepada Bapa Yahweh, Dia ada setia dan adil, mau mengampuni. Jadi kita juga harus jujur, ya. Di dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga juga pasti ada slack, tapi cepat selesaikan. Karena Bapak Yahweh katakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis, karena iblis itu tidak suka ya adanya kedamaian dalam rumah tangga. Dia mencari dan mencari untuk merusak rumah tangga yang dekat dengan Bapak Yahweh. Karena itu Bapak Yahweh selalu memberikan ya supaya Paulus sendiri sebagai yang dikatakan Paulus yang maha kuasa, yang diberikan kekuatan untuk mampu menyelesaikan setiap. Dia juga di dalam dirinya sendiri dia katakan, apa yang tidak aku kehendaki justru itulah yang aku lakukan. Ada hal yang tidak baik, ada hal dosa yang juga dia mau lepaskan tapi tidak dapat. Karena dia sendiri katakan di dalam Roma 7 ayat 17 sampai 19. Dikatakan, namun sekarang bukanlah lagi aku yang mengerjakannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Sebab aku mengetahui bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak berdiam sesuatu yang baik. Karena hal berkehendak ada di dalam diriku, tetapi untuk mengerjakannya tidak aku temukan yang baik. Paulus sendiri sebagai rabi yang besar merasa masih ada kesalahan di dalam diri dia. Sehingga dia merasakan apa yang harus yang baik aku pikirkan, aku akan lakukan. Tapi ternyata justru yang buruk yang terjadi. Tapi di situ ada nasihat dari dia juga sendiri ya, dari Paulus sendiri. Nah, karena itu kita harus berjaga-jaga di dalam mulut bibir kita. Kita harus hati-hati karena dalam kita menyatakan kebaikan Bapa Yahweh pasti akan ada lidah yang membuat kita juga bersalah apabila kita salah melangkah di dalam mengatakannya. Dalam Yakobus 3 ayat yang kelima, di sini dikatakan, demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil, namun dia membual hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil, betapapun lebatnya hutan, dia bisa mengobarkannya. Jadi lidah kita kecil, jadi dengan tetangga kita, saudara kita seiman ya, hati-hati dengan berbicara. Kata-kata sedikit kadang-kadang kalau menyinggung, kita cepat saling memaafkan. Kadang-kadang hanya kecil saja, tapi kan dikatakan lidah itu kecil. Tapi dapat membuat perkara yang besar. Api kecil, dia dapat membakar hutan begitu besar. Kapal begitu besar dapat dikuasai oleh kemudi yang kecil. Ya, nah begitu juga kita juga harus dapat ada penguasaan diri di dalam hidup kita. Kalau kita sudah dekat dengan Bapa Yahweh, kita selalu juga memohon pertolongan daripada Dia. Karena Dia lebih tahu ya apa yang diungkapkannya. Karena kita lihat bagaimana Saul, dia sakit hati kepada Daud. Karena apa? Dikatakan
Saul membunuh beribu-ribu, sedangkan Saul berlaksa-laksa. Daud jadi berlaksa-laksa dia membunuh ya. Coba kita dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa yang dibunuh oleh Daud. Jadi karena ada sakit hati, ya, itu hanya karena masalah kecil. Tapi buat Saul, dia merasa inilah yang akan mengambil dia punya kekuasaan. Bahkan Daud bisa menghindar 2 kali tombak oleh Saul ya. Dia mencoba ya, Saul mencoba membunuh Daud. Tetapi disitulah Bapa Yahweh masih menolong. Bapa Yahweh masih menyatakan kasih-Nya. Kita melihat juga bagaimana Herodes sendiri dia juga ya. Pada saat orang Majus datang, katakan bahwa ada raja yang akan lahir. Herodes bertanya, di mana? Dia panggil semuanya, ya orang-orangnya, para ahli, ya. Dia katakan, ada di Bethlehem. Dia katakan kepada orang Majus, kalau engkau sudah ketemu beritahukan, nanti aku akan menyembah. Padahal bukan mau menyembah, tapi justru akan membunuh karena sakit hatinya. Kita lihat dalam Matius 2 ayat 13. Dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya dan tinggallah di sana. Mengungsi ke Mesir dan tinggallah setelah mereka bawalah bayi ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Jadi Herodes ini ya dia tidak mau ada raja lain. Sehingga kalau kita baca dalam ayat yang lain bagaimana Rahel menangis karena anaknya sudah dibunuh. Karena di bawah 2 tahun dibunuh semuanya oleh Raja Herodes. Ya, karena sakit hati, karena ada kebencian di situ. Nah, kita harus berhati-hati kalau sampai melihat betapa Bapa Yahweh selalu menolong, Bapa Yahweh selalu mengingatkan. Kita melihat bagaimana Raja Hizkia di saat dia sedang sakit dikatakan oleh Bapa Yahweh dia mati sebentar lagi. Tapi karena dia menangis, dia berdoa, maka Bapa Yahweh masih berikan waktunya 15 tahun lagi. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ya, kita baca dalam 2 Raja-Raja 20. Pada masa itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu Nabi Yesaya anak Amos menjenguknya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, berpesanlah kepada keluargamu karena engkau akan mati, tidak akan hidup. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata, aku berdoa kepadamu ya Yahweh. Ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dan dengan hati yang saleh, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh, maka terjadilah Yesaya belum keluar dari pelataran tengah. Firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, berbaliklah dan kamu harus mengatakan kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah Yahweh Elohim Daud leluhurmu berfirman, aku telah mendengar
doamu dan aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau. Engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga. Kalau kita juga dalam kondisi apapun, sakit apapun, coba doa daripada Hizkia didengar oleh Bapak Yahweh. Saya punya kesaksian bagaimana orang tua saya. Pada saat orang tua saya sudah 4 hari di rumah, sudah dikelilingi oleh keluarga, saudara-saudara semuanya. Ada yang sudah bilang, itu atur aja itu baju. Karena apa? Dia minta makan, keluar lagi. Makan, keluar lagi. Lidah sudah di tengah. Kita pada saat itu masih di Anyar. Ya. Terus dapat kabar, dapat telepon. Kita udah gak pulang lagi ke rumah, kita langsung ke Bandung, ke Cimahi. Sampai di sana kita lihat orang tua sudah dikelilingi. Tapi kita dengan iman. Kita tanya, udah berapa lama? 4 hari. Kita bilang, Tuhan, kalau engkau mau ambil, ambil saja. Jangan engkau buat dia menderita. Tapi kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkan Tuhan sekarang juga. Hari itu saya makan oncom, pakai lencak, kata orang Sunda bilang pakai lencak, pakai kemangi, anget-anget, enak. Kita pas makan, kita punya mama minta. Terus kita punya adik bilang, jangan, itu asam urat. Kita bilang, sok 4 hari dia gak makan, masih bilang lagi itu, asam urat, kasih. Dia tambah. Ternyata apa? Masih Bapak Yahweh kasih 6 tahun. Tahun 82, kita punya Bapak 82 meninggal. Tahun 2002. Kita punya istri 2007. Kita punya mama 2008. Masih dapat. Kita punya mama bilang, kenapa enggak kita yang seumur 90 diangkat? Kok nganape istri 43 Tuhan ambil? Tapi itu rahasia, kita tidak tahu. Waktu besok kita tidak ada yang tahu. Jadi kita berserah kepada Bapak Yahweh. Nah di sini kita juga harus melihat apa yang kita doakan, Bapak Yahweh lebih tahu. Dia mau kasih atau tidak, itu dia prerogatif. Ya, dia yang berdaulat. Karena itu kita juga selalu mohon pertolongan daripada Bapak Yahweh supaya kita juga kepada siapapun juga jangan kalau memberi, berilah. Tidak perlu lihat siapa-siapa orangnya. Nah, kita baca dalam Ibrani 13. Tanpa sadar kita akan melihat kita siapa yang kita beri. Ibrani 13 ayat 1. Biarlah kasih persaudaraan tinggal tetap. Janganlah lupa memberi tumpangan sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Kita tidak tahu siapa orang itu. Ternyata di sini tertulis malaikat. Jadi gimana? Kalau kita memberi harus ada sukacita, ada damai sejahtera. Beri. Karena tanpa sadar kita sudah memberi kepada malaikat yang memang menguji iman percaya kita. Ya. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan sampai 10 dikatakan juga di sini, siapa yang mengasihi Elohim? Siapa yang tidak mengasihi dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Karena Elohim adalah kasih. Jadi kalau kita sudah mengasihi satu dengan lain, kita harus melihat bahwa Bapak Yahweh selalu menolong yang orang mengasihi dia. Nah kita juga sambil menantikan kedatangan Bapak Yahweh dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28 kita melihat bahwa dia selalu menolong kita, dia selalu mengingatkan kita. Demikian pula lah Hamasyah yang dikorbankan 1 kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Kita yang sedang menanti-nantikan dia diberikan keselamatan. Ya.
Supaya kita juga lebih lagi dekat kepada Dia, lebih berserah, lebih berharap, bersandar hanya kepada Dia, andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah, petani dia menanti-nantikan buah yang terbaik dari bumi dengan bersabar atasnya sampai dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Bersabarlah jugalah kamu, teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terus, hai saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihukum. Lihatlah, hakim telah berdiri di depan pintu. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Yahweh. Lihatlah, kita menganggap berbahagia mereka yang bertahan. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub, bahkan telah melihat saat-saat akhirnya dari Yahweh. Karena Yahweh itu penuh belas kasihan dan penuh kemurahan. Kita melihat di sini, diingatkan bagaimana Ayub penderitaan begitu berat. Ya, semua kepunyaannya habis, tapi dia katakan, aku datang telanjang, aku kembali telanjang, dan dia tidak berdosa di hadapan Bapa Yahweh, sehingga dikembalikan semuanya. Kalau kita baca ayat itu, waduh, dia bahkan sampai turunan ketiga dia masih dapat melihat anak dan cucunya begitu cantik-cantik semuanya. Berkelimpahan, berlipat kali ganda Bapa Yahweh, tambahkan semuanya. Apa yang sudah habis. Nah, Bapa Yahweh tahu yang terbaik. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMasyiah, saya tidak berlambatan, saya tidak panjang lebarkan firman, tapi biarlah kita teguh. Karena kita tahu Bapa Yahweh sendiri yang sudah menyatakan kasihnya kepada kita, ya, agar kita juga selalu dekat dengan Dia. Jangan lupa bahwa Bapa Yahweh sudah menolong kita, sudah memimpin kita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.